12 tsunami yang pernah terjadi di Indonesia. Tsunami merupakan salah satu bencana katastrofik yang berarti dapat menimbulkan kerusakan dalam skala besar dan luas. Penyebab terjadinya tsunami biasanya dipicu oleh gempa bumi yang berpusat di laut. Dapat juga diakibatkan oleh aktivitas vulkanik gunung api laut seperti erupsi. Bahkan asteroid yang jatuh ke perairan bumi dapat menyebabkan tsunami. Pada tahun 2018 saja, Indonesia diterjang tsunami sebanyak 2 kali di Palu dan Selat Sunda. Sebelumnya, 14 tahun lalu terjadi tsunami di Banda Aceh dan beberapa negara di Asia turut merasakan dampaknya. Jauh sebelum kejadian tersebut, tsunami sudah menerjang Indonesia sejak tahun 1833 yang tercatat dalam sejarah. Sebelum masuk nomor 1, mari subscribe channel ini dulu, klik like dan juga share agar semua orang bisa tahu informasi dari channel ini. Semoga bermanfaat. Sumatera 25 November 1833. Gempa bumi Sumatera 1833 adalah gempa bumi yang terjadi pada 25 November 1833 di lepas pantai barat Sumatera sekitar pukul 22 WIB. Dengan perkiraan kekuatan 8,8 sampai 9, MW. Gempa ini disebabkan pecahnya segmen palung Sumatera sepanjang 1000 km di Tenggara, area yang mengalami hal yang sama pada gempa bumi Samudra Hindia 2004. Gempa ini kemudian memicu terjadinya tsunami yang menerjang pesisir barat Sumatera dengan wilayah terdekat dari pusat gempa adalah Pariaman hingga Bengkulu. Tsunami juga menyebabkan kerusakan parah di Maladewa, Sri Lanka, dan Seychelles. Selain itu, tsunami juga dilaporkan mencapai Australia bagian utara, Teluk Benggala, dan Thailand. Meskipun dalam intensitas kecil, besarnya gempa ini telah diestimasi dengan menggunakan catatan pengangkatan mikrokarang. Namun bencana ini tidak terdokumentasi dengan baik sehingga tidak diketahui dengan pasti dampak dan korbannya. Krakatau 26 Agustus 1883. Tsunami yang disebabkan oleh erupsi Gunung Krakatau mengakibatkan tsunami pada 26 Agustus 1883. Kejadian tersebut merupakan salah satu bencana alam yang terjadi di Indonesia. Bahkan beberapa negara turut merasakan dampaknya. Pada saat terjadinya erupsi, hampir seluruh dunia merasakan dampaknya, seperti langit menjadi gelap karena awan menyelimuti atmosfer. Bahkan terdengar suara dentuman di seluruh penjuru dunia hingga 5 hari setelah erupsi. Ketinggian gelombang bervariasi, mulai dari 15 hingga 35 meter di sekitar Selat Sunda sampai Jawa dan Sumatera. Sampai saat ini, beberapa ahli melakukan penelitian tentang mekanisme terjadinya tsunami yang disebabkan oleh aktivitas vulkanik seperti kejadian tersebut. Letusan ini adalah salah satu letusan gunung api paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah, menimbulkan setidaknya 36.400 korban jiwa akibat letusan dan tsunami yang dihasilkan. Dampak letusan ini juga bisa dirasakan di seluruh penjuru dunia. Tambus, Sulawesi Tengah, 14 Agustus 1968. Beberapa waktu lalu, gempa, tsunami, dan likuifasi terjadi di Palu. Tapi beberapa tahun sebelumnya, pernah terjadi peristiwa serupa di sana. Pada tahun 1968, terjadi gempa berkekuatan 7,4 skala Richter yang berpusat di Laut Sulawesi. Gempa tersebut memicu terjadinya tsunami dengan tinggi gelombang mencapai 10 meter. 200 orang tewas dan banyak rumah hancur, terutama di desa pesisir Tambu. Tsunami juga menghantam Pulau Toguan di lepas pantai Sulawesi Utara yang berpenduduk beberapa ratus orang. Majene, Sulawesi Selatan, 23 Februari 1969. Sulawesi merupakan daerah pertemuan 3 lempeng litosfer, yaitu lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Selain itu, ada patahan yang berada di dasar laut menjadikan Kabupaten Majene sebagai zona rawan gempa dan tsunami. Gempa yang terjadi pada 1969 berkekuatan 6,9 skala Richter dan memicu gelombang setinggi 10 meter. Tercatat 69 korban jiwa akibat kejadian tersebut. Sumba, NTT, 19 Agustus 1977. Tsunami yang terjadi 41 tahun lalu di Sumba biasa disebut dengan tsunami Lunyuk.
Gempa yang berpusat di Samudra Indonesia pada kedalaman 33 km dan berkekuatan 8 skala Richter tersebut memicu terjadinya tsunami. Gelombang tsunami yang ditimbulkan mencapai ketinggian 15 meter. Tsunami tersebut juga berdampak pada pulau-pulau di sekitar seperti Pulau Bali, Sumbawa, dan Sumba. Gempa ini menewaskan sedikitnya 316 orang. Flores NTT 12 Desember 1992. Gempa berkekuatan 7,5 skala Richter pada kedalaman 35 km menuju arah barat laut kota Maumere. Gelombang tsunami yang terjadi mencapai tinggi 26 meter yang mengakibatkan 2.100 orang meninggal dunia. Selain menimbulkan tsunami, gempa tersebut juga menyebabkan longsor di bawah laut. Pulau Babi dan Flores merupakan daerah terparah yang diterjang tsunami. Banyuwangi 3 Juni 1994. Banyuwangi yang kini berkembang pesat dengan sektor wisatanya dan pesona pantainya yang memiliki masa lalu yang cukup kelam. Gelombang tsunami setinggi 14 meter pernah melanda perairan Banyuwangi. Tsunami tersebut dipicu oleh gempa berkekuatan 7,8 skala Richter di Samudra Hindia. Kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan di daerah pesisir bagian selatan Banyuwangi dan 215 korban jiwa. Salah satu bukti pernah diterjang tsunami terdapat tugu peringatan tsunami di Banyuwangi. Banda Aceh 26 Desember 2004. Tsunami yang terjadi di Aceh ini merupakan salah satu kejadian tsunami terbesar yang pernah ada di Indonesia. Pasalnya, gempa berkekuatan 9,3 skala Richter mengguncang wilayah perairan barat daya Sumatera. Gempa bumi megatrust bawah laut ini terjadi ketika lempeng Hindia didorong ke bawah oleh lempeng Burma dan memicu serangkaian tsunami mematikan di sepanjang pesisir daratan yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Gelombang tsunami yang tingginya mencapai 30 meter menewaskan 230.000 hingga 280 jiwa di 14 negara dan menenggelamkan sejumlah pemukiman pesisir. Gempa dan tsunami ini merupakan salah satu bencana alam paling mematikan sepanjang sejarah. Indonesia adalah negara yang dampaknya paling parah selain Sri Lanka, India, dan Thailand. Pangandaran 17 Juli 2006. Gempa yang terjadi berkekuatan 6,8 skala Richter pada kedalaman 10 km memicu terjadinya tsunami wilayah pantai Pangandaran. Ada 2 kampung yang dinyatakan hilang akibat tsunami tersebut, sedangkan tsunami juga berdampak ke daerah sekitarnya seperti Jawa Tengah dan Yogyakarta. Bencana tersebut mengakibatkan 668 korban jiwa. Kejadian ini dari sisi sains merupakan salah satu milestone yang terpenting dalam pemahaman tentang karakteristik tsunami di Indonesia. Berbeda dengan tsunami Aceh 2004, tsunami Pangandaran tidak didahului oleh gempa kuat yang bisa menjadi pertanda bagi masyarakat akan potensi tsunami. Hasilnya, evakuasi tidak berjalan efektif dan korban jiwa dan harta kembali berjatuhan. Kepulauan Mentawai 25 Oktober 2010. Senin 25 Oktober 2010, gempa yang menurut Lembaga Survei Geologi Amerika (USGS) memiliki kekuatan M7.7, mengguncang sebagian besar kawasan pantai Sumatera Barat sampai Bengkulu. Gempa ini mengakibatkan tsunami yang menyapu lebih dari 20 desa di Kepulauan Mentawai dan menyebabkan jatuhnya korban tidak kurang dari 448 jiwa, dengan sekitar 100 orang lainnya dinyatakan hilang. Kejadian tsunami Mentawai bisa dikatakan merupakan babak baru pada pemahaman tsunami di Indonesia. Bagaimana tidak, pada kejadian ini, mata kita terbuka bahwa perangkat peringatan dini tsunami kita belum bisa menjangkau keseluruhan masyarakat, terutama yang berada di pulau-pulau kecil. Lebih ironis lagi, tsunami benar-benar menerjang justru setelah peringatan dini tsunami sudah dihentikan. Tsunami yang datang waktu itu menghantam Kepulauan Mentawai dengan ketinggian mencapai 12 meter. Palu 28 September 2018. Gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018 adalah peristiwa gempa bumi berkekuatan 7,4 MW, diikuti dengan tsunami yang melanda pantai barat Pulau Sulawesi, Indonesia bagian utara pada tanggal 28 September 2015 pukul 18 WITA. Pusat gempa berada di 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut kota Palu dengan kedalaman 10 km.
Guncangan gempa bumi dirasakan di Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Parigi, Mutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Mamuju, bahkan hingga Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Makassar. Gempa memicu tsunami hingga ketinggian 5 meter di Kota Palu. 2045 tewas menurut BNPB per 10 Oktober 2018. Banten 22 Desember 2018. Pada tanggal 22 Desember 2018, peristiwa tsunami yang disebabkan oleh letusan anak Krakatau di Selat Sunda menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung. Sedikitnya 429 orang tewas dan 1485 mengalami luka-luka. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, tsunami disebabkan pasang tinggi dan longsor bawah laut karena letusan gunung tersebut. Pada 25 Desember, Humas BNPB menyatakan bahwa 429 orang meninggal, 1.485 orang luka-luka, 1.504 orang hilang, 16.082 orang mengungsi. Korban dan kerusakan yang terdampak ialah di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Tanggamus. Beberapa korban diantaranya adalah Herianto alias A. Jimmy, seorang komedian, dan beberapa anggota grup musik Seventeen, di mana gitaris, bassist, pemain drum, dan manajer grup musik ditemukan meninggal dunia. Sebuah video yang beredar menunjukkan panggung tempat grup musik Seventeen yang melaksanakan konser dalam rangka Dharma Wisata rombongan karyawan PLN beserta keluarga di kawasan Tanjung Lesung tersapu tsunami. Sementara itu, rombongan santri SMA Islam Nurul Fikri Boarding School NFBS Serang yang menempati sebuah resort tepat di pinggir pantai Umbul Tanjung selamat dari terjangan tsunami. Walaupun bangunan di sekitar lokasi resort mereka luluh lantak akibat sapuan ombak. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan tempat rombongan santri SMA Islam NFBS utuh tak tersentuh. Seluruh rombongan sebanyak 55 santri selamat. Mereka tengah melewati masa karantina menghafal Al-Quran dalam rangka persiapan pengambilan sanad ke Turki. Kondisi geografis Indonesia memang memberikan potensi kekayaan alam yang melimpah. Namun bencana alam seperti erupsi gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami perlu diwaspadai. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya patahan zona subduksi serta pertemuan beberapa lempeng litosfer di Indonesia yang aktif dan bisa menimbulkan bencana kapan saja.